Halo semuanya, jadi di sini kami dari Kementerian Keperempuanan Progresif, BEM Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 2025. Langsung aja ya, perkenalin nama aku Winnie Arianto dan rekan saya. Halo semuanya, kenalin aku Nana. Ayo kita langsung sapa aja. Halo Kak, boleh perkenalkan nama dan profil singkatnya aja nggak apa-apa? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Kamilia Balkis. Saya dari Angkatan 2021, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan bahas satu topik yang sepertinya tuh sering kita obrolin ya di tongkrongan ataupun di grup chat. Bener banget nih. Banyak banget sih biasanya stigma masyarakat tuh yang kayak, kenapa sih kok perempuan milih masuk vapet? Emangnya nggak takut bau tai ayam, tai kambing lah yang sebagainya itu. Mungkin bisa kita mulai nih ya Kak dari pertanyaan yang sering muncul. Kenapa sih perempuan itu masuk fakultas peternakan padahal di dunia peternakan itu identik dengan cowok, terus keras dan juga maskulin. Dan dulu kakaknya itu masuk di jurusan ini itu emang tujuannya kakak atau second choice-nya kakak gitu ya. Baik, jadi kalau dari saya sendiri, Fakultas Peternakan itu sebenarnya merupakan tujuan yang pertama, karena pada dasarnya saya itu merupakan lulusan dari SMK Peternakan, yaitu SMK Peternakan Lembah Hijau yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang mana di situ awalnya memang saya tidak begitu tertarik dengan dunia peternakan. Nah, seperti yang tadi sudah Winnie bilang ya, tadi kayak nanti kita akan bertemu dengan kotoran-kotoran ternak dan lain Betul, sebagainya. Nah, aku juga dulu pemikirannya kayak sama nih seperti orang-orang pada umumnya. Nah, tapi karena setelah aku belajar lebih banyak di dunia peternakan, ternyata setelah mengikuti pameran peternakan internasional seperti ILDEX, kemudian berkunjung ke perusahaan-perusahaan besar, kemudian mengikuti magang dan lain sebagainya, aku jadi bisa melihat peluang yang besar di dunia peternakan ini, terutama di nantinya hingga sampai kancah internasional seperti itu. Udah hebat banget ya guys, kakak-kakaknya ini udah punya pengalaman banyak, udah pernah magang juga. Kalian jangan pernah takut ya guys masuk peternakan ini. Jadi kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak kak, kalau misalkan kita nih minta tolong buat ceritain gimana sih awalnya kakak itu sampai akhirnya merasa fakultas peternakan nih bisa membawa kakak berkembang sampai ke luar negeri atau bahkan sampai dapat berkesempatan bekerja di peternakan luar negeri tuh gimana sih kak ceritanya? Jadi kalau Fakultas Peternakan sendiri di sini saya meng-highlight karena Fakultas Peternakan itu merupakan tempat di mana kita kan cari ilmu ya. Jadi semua ilmu-ilmu yang didapatkan mulai dari kita belajar di praktikum, di tempat praktikum, kemudian belajar dari dosen, belajar dari kakak-kakak tingkat kita, itu kan semuanya merupakan fondasi. Jadi kemudian relasi ini juga penting karena lulusan dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ini sudah banyak sekali ternyata yang sudah bekerja ataupun magang di New Zealand seperti itu. Jadi hal ini harus tetap diselaraskan supaya kita nantinya melihat peluang di Fakultas Peternakan itu seluas-luasnya seperti itu. Wah, berarti kakak udah punya relasi nih ya kak. Kalau boleh tahu kak, relasinya tuh boleh disebutkan nggak kak? Spesifiknya tuh seperti apa gitu? Relasi yang pernah kakak temui sebelum-sebelumnya? Baik, jadi dulu ketika saya mengikuti seleksi, sebelumnya izin bercerita dulu ya. Boleh Jadi kak, boleh banget. Kak. Jadi dulu saya mengikuti seleksi ke magang ke New Zealand ini sejak di SMK kan. Nah, Oh iya. beliau yang menyeleksi saya dari PT Ultra Peternakan Bandung Selatan itu merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang sudah bekerja selama kalau tidak salah 10 tahun di New Zealand. Kemudian beliau itu ketika waktu itu saya sudah kan dulu kan mau berangkat itu di waktu SMK, waktu kelas 2. Akan tetapi karena Covid sehingga keberangkatan itu tertunda sampai karena saya menjaga relasi dengan Bapak penyeleksi tersebut sehingga sampai saat ini beliau masih melihat peluang saya, potensi yang saya miliki. Akhirnya beliau memanggil saya untuk berangkat ke New Zealand lagi seperti itu. Kemudian dengan beliau saya
berkomunikasi, dan juga ternyata beliau itu memiliki berteman dengan salah satu dosen di FAPET yang menjadi dosen pembimbing saya di MBKM, sehingga hal tersebut kan sangat sangat terikat. Nah, dengan adanya seperti itu, saya jadi lebih mudah untuk berkomunikasi ya, jika seperti itu. Baik ya teman-teman, di sini tuh kakaknya udah nggak pernah loh kakaknya tuh nyerah. Kalau misalkan kalian yang mahasiswa Fakultas Peternakan sekarang ini mikir kayak, wah Fapet nih ngapain aja sih gitu-gitu. Nah itu tuh bisa ya guys ke luar negeri juga. Nggak cuman sekadar kandang lah, kotoran lah. Itu nggak sesempit itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja dengan rekan saya. Oke, jadi kayak kita itu harus punya rasa percaya diri juga ya Kak, atau perasaan aku itu cewek jadi masa iya harus begini, padahal justru dari pengalaman itulah kita bisa tumbuh lebih kuat dan menjadi seperti ini ya Kak ya. Iya. Oke, jadi menurut kakaknya sendiri, seberapa besar sih peran Fapet sampai bisa bikin kakak punya kesempatan ke luar negeri? Dan kakak pernah nggak sih kepikiran kalau Fapet itu sering diremehkan orang-orang atau bisa berpengaruh ke hidup kakak sejauh ini? Kayak stigma masyarakat sih Kak ya, lebih ke stigma masyarakat. Baik, jadi yang pertama tadi seberapa peran Fapet tadi kan Iya, sudah saya betul, sampaikan betul. di jawaban sebelumnya ya. Jadi kalau misal untuk stigma masyarakat yang meremehkan tentang Fapet, sebenarnya kita harus lebih banyak mencari peluang dan juga memperbanyak relasi di dunia peternakan ini, karena kalau kita hanya melihatnya hanya covernya saja, mungkin kita kayak mungkin orang-orang di sana pandangannya Fapet ngurusin sapi, peternakan dan sebagainya, karena mereka tidak tahu seberapa dalam dunia peternakan itu, seberapa luas, seberapa menyenangkannya, karena masih lihat secara covernya aja. Padahal Pak Fapet itu, teman-teman merasa nggak Fapet itu kayak menyenangkan, asik pembelajarannya gitu. Dan Iya, Setuju, betul, Kak. betul, iya betul. kan. Nah, jadi pandangan dari aku sendiri, Fapet nih bukan hanya jurusan yang dapat dipandang sebelah mata, kita juga sampai kancah internasional seperti itu. Oke. Berarti kunci utama kakak bisa go internasional tuh kalau menurut kakak sendiri tuh bahasa, relasi, pengalaman lapangan atau nekat aja kak? Kuncinya di sini adalah kombinasi. Jadi bahasa yang baik saja tidak cukup. Kemudian relasi ya tadi, relasi yang baik tapi kita tidak punya pengalaman lapang, itu juga tidak berguna ya kan. Jadi kuncinya di sini adalah bahasa yang baik, kemudian relasi yang terus terjaga, serta pengalaman lapang yang dilakukan terus-menerus seperti itu. Dan juga di sini adalah kunci poin utamanya adalah berani mengambil peluang. Karena mungkin kita tidak dapat kesempatan itu 2 kali, sehingga kita harus, kalau dibilang nekat, iya nekat, tapi terstruktur dan terencana. Seperti itu mungkin ya. Wah keren banget ya teman-teman, kakaknya udah bisa nih paham kuncinya tuh apa sih biar bisa kakaknya tuh go internasional. Gak cuman salah satu doang loh yang diperluin, itu perlu banyak banget aspek yang matang supaya kakaknya bisa meraih sampai impiannya saat ini. Mungkin untuk perjalanannya kakak sendiri ya, untuk magang di New Zealand itu kan tentunya itu saingannya tuh banyak ya kak ya. Mungkin bisa kakak ceritakan nih, kayak bener-bener mulai dari awal kakak perjalanan kakak gitu. Baik, jadi karena dulu itu kan waktu ketika saya semasa SMK, itu kan ada lowongan magang di luar negeri, yaitu New Zealand ya kan. Nah, dari sekolah kami memang semuanya daftar ikut seleksi. Nah, kemudian dapatlah 5 anak yang di ACC untuk mengikuti seleksi di PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Nah, kemudian dari situ kita di sana seperti magang gitu ya, diseleksi selama 5 hari, kami dipantau melalui CCTV, kemudian ada seleksi wawancara juga. Jadi beliau yang menyeleksi kita itu melihat bagaimana sih pekerjaan kita di lapangan, apakah kita punya inisiatif atau tidak. Kalau misal ya, kata beliau,
kalau misal ada sapi yang ambruk, kita tuh jangan diam aja, kita tuh siapin kipas atau apa gitu. Jadi kayak kita itulah bentuk inisiatif gitu loh. Inisiatif itu bukan semata-mata tiba-tiba muncul, tapi memang harus dibangun seperti itu kan. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah saya keterima berangkat. Kemudian kita skip aja ya langsung karena ada pandemi. Terus akhirnya saya baru dipanggil lagi setelah kemarin tahun 2023 itu karena perjalanan ini apa namanya imigrasi New Zealand itu sangat ketat sehingga baru bisa berangkat di bulan Februari. Dan saya di sana magang itu selama kurang lebih 5-6 bulan itu dari Februari sampai Juli seperti itu. Nah di sana sendiri karena saya merupakan satu-satunya magang dari Vapet dan juga dari Indonesia dan juga perempuan sendiri, saya berangkat sendiri dulu, kemudian di sana juga bekerja membaur dengan karyawan yang ada di sana dan alhamdulillah bisa survive seperti itu. Memang awal-awal sulit sekali ya mengikuti ritme pekerjaan di New Zealand karena tidak seperti di Indonesia kan. Jadi awal-awal memang saya struggle dengan itu, akan tetapi akhirnya saya bisa menyelesaikannya dengan baik, alhamdulillah. Oke, jadi kakak di sana itu kan juga butuh adaptasi ya kak, Benar. karena di Indonesia sendiri dan di luar itu kan pasti berbeda. Jadi bagaimana cara kakak adaptasi di lingkungan yang bisa dibilang itu sangat berbeda ya kak dari di sini, gitu. Adaptasinya ya. Jadi mungkin kalau adaptasi karena mungkin sebelumnya itu saya sudah menyiapkan diri untuk berangkat ke New Zealand kan. Jadi sebelum keberangkatan itu selama 1 semester full karena saya mengambil cuti, itu saya fokuskan olahraga, lari pagi dan lain sebagainya untuk membangun kekuatan fisik ya kan. Yang pada akhirnya nanti juga ketika sampai sana saya tetap aja kaget seperti itu. Iya. Karena memang ya ritme bekerjanya memang berbeda gitu kan. Kita harus bangun jam 3 pagi, bangun jam 3 kurang lah ya, baru ke farm jam 3.30 langsung ke paddock namanya. Paddock itu tempat penggembalaan sapinya, lalu kita giring sapinya menuju ke cow shed namanya, tempat Yeah. pemerahan. Kemudian di situ kita milking, pemerahan sendiri pakai mesin. Dan populasi di sana kurang lebih yang laktasi itu ada sekitar 700-an ekor dan itu dilakukan sendiri. Wah. Jadi mulai dari ambil sapinya, kemudian pemerahan, kemudian membersihkan seluruh ruangan cow shed, kemudian naruh sapinya lagi ke tempat paddocknya, itu semuanya dilakukan sendiri. Nah, ketika udah selesai waktu milking itu tadi kan sampai pukul kurang lebih pukul 7-8 itu baru nanti kita istirahat, dan di jeda istirahat itu kita biasanya lakukan hal-hal lain seperti kayak sexing gitu kan, nanti pemisahan jantan dan juga betina, kemudian kita juga cek pedet di ladang yang lain seperti itu. Kakak waktu magang di sana itu jam kerjanya berapa jam sih kak per hari gitu? Jam kerjanya ya berarti kita hitung dari jam 3:30 sampai pukul 7.30, berarti berapa, 5 jam ya itu ya, 5 jam. Kemudian siangnya itu dari jam 12 sampai pukul 4 sampai 5 sore. Ya berarti kurang Oke. lebih 9 jaman satu hari. Tapi di sela-sela itu juga kita harus di sana kan ada greenhouse seperti itu ya. Iya. Ada greenhouse itu untuk sayur-sayuran. Nah, kita juga merawat sayur yang akan kita makan sendiri gitu. Karena di sana iklimnya kan berbeda dengan Indonesia yang setiap hari tidak ada sinar matahari gitu, dan hawanya juga, cuacanya kan juga dingin sekali gitu. Jadi kita harus Iya. merawat itu juga untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Wah, keren banget kakaknya. Aku punya pertanyaan lagi nih kak. Kan tadi kakak menyebutkan bahwasanya kakak tuh di New Zealand itu mengambil peternakannya sapi perah ya. Sapi perah. Apa sih kak alasan kakak kenapa ngambilnya sapi perah daripada sapi pedaging atau kambing pedaging atau kambing perah? Apa ada yang bikin tertarik atau gimana kak? Kalau sapi perahnya sendiri awalnya karena saya mengikuti seleksi di PT Ultra Jaya itu, jadi ternyata sapi perah itu menurut saya ya, jadi sapi perah itu paling asik di antara yang lain karena kita bisa pemerahan. Itu kan suatu hal yang menurut saya asik gitu ya. Maksudnya kita
bisa pemerahan, kemudian bantu lahiran sapi, kemudian complicated tapi asik seperti itu. Jadi mungkin kenapa saya memilih sapi perahnya karena awalnya memang udah melihat keasikan itu seperti itu. Wah, teman-teman, kita udah mendengar banyak banget cerita dari kakaknya. Dari awal mula kakaknya berusaha untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya di New Zealand, sampai dengan kakaknya sekarang berhasil. Banyak banget loh teman-teman di sini usaha kakaknya, yaitu yang pertama itu yang saya rangkum adalah kakaknya tuh pantang menyerah, terutama waktu kakaknya menghadapi pandemi COVID. Itu kan kakaknya sudah diundur keberangkatannya, tapi kakaknya nggak nyerah. Kakaknya tetap berusaha supaya beliau bisa tetap berangkat ke New Zealand, seperti itu. Oke, dan juga buat teman-teman semuanya yang masih mikir kalau aku pengen sih masuk Vapet, tapi kayaknya Vapet tuh dunia cowok deh. Please, kalian harus pikir ulang. Kalau kalian emang milih masuk Vapet, ayo coba aja masuk Vapet. Vapet itu nggak harus cowok ya, teman-teman. Oke, mungkin bisa kakak kasih tipsnya untuk teman-teman semuanya itu bagaimana sih cara biar kita itu juga bisa nih, seperti kakak bisa magang di luar negeri gitu ya kak? Tips. Iya, tips kak. Kalau dari saya sendiri mungkin tadi itu ya, kita harus menjaga relasi. Karena Oke. dimanapun kita berada, relasi itu kan penting banget ya. Itu hal yang Iya. important. Jadi kayak ketika kita sudah punya relasi dengan siapapun itu, kita harus jaga. Jangan sampai ini udah punya relasi tapi kita malah melenceng ke kanan ke kiri. Karena itu juga nantinya akan berdampak pada kehidupan-kehidupan kita berikutnya. Seperti itu. Gitu ya kak. Berarti kalau misalkan nih kak disuruh kakak misalkan disuruh merangkum perjalanan kakak dari awal mula masuk Vapet, sewaktu kakak masih masa SMK sampai dengan kakak bisa ke luar negeri Iya, sampai dan sekarang lainnya ini. itu dalam satu kalimat yang ringkas aja, bagaimana kak? Bukan di mana kamu berada, tapi bagaimana kamu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Itu sih mungkin. Bermakna sekali ya teman-teman semua Oke. pesan dari kakaknya ini. Nah untuk itu nih kak, menurut kakak apa masih wajar orang-orang masyarakat terutama itu berstigma bahwasanya kayak nggak bisa perempuan nih masuk Vapet, kenapa sih mau jadi peternak aja harus kuliah gitu? Itu gimana kak? Iya. Coba tanggapannya kak. Jadi kalau menurut saya sendiri, di peternakan itu kita bukan hanya melihat secara fisik, tetapi ada juga kecerdasan di dalamnya, ada juga komunikasi, ada juga kepekaan terhadap hewan ternak, dan itu semua kita miliki. Perempuan-perempuan itu kita justru lebih dalam memahami hal itu. Jadi kita malah menurut saya lebih unggul dalam hal itu, seorang perempuan dalam dunia peternakan. Itu sih mungkin. Oke, jadi selama kita punya minat nih ya kak ya, dan juga semangat belajar, jadi nggak ada salahnya ya kak, kita itu sebagai perempuan juga masuk di dunia peternakan ini. Karena di dunia peternakan ini nggak harus cowok ya kak ya. Iya, benar banget. Emang sih itu sebenarnya nggak harus dibatasin gender ya kakak. Iya, Iya, bener bener. banget. Parah sih kalau orang-orang nih masih mikir cuman laki-laki loh yang boleh masuk peternakan. Itu nggak Iya, nggak salah banget, besar. nggak Please bisa. stop berpikir seperti itu Stop ya teman-teman semua. Nah di sini ada lagi nih kak pesan kakak untuk para perempuan-perempuan di luar sana yang lagi galau milih jurusan. Terutama kayak apa aku masuk Vapet aja ya gitu. Apalagi misalkan orang-orang yang mikir Vapet itu jadi jurusan terakhir terus Iya. menyesal, Jadi galau. second choice Betul gitu. tuh kak, takut. Itu gimana ya kak pesannya? Jadi menurut aku ya pesannya buat perempuan-perempuan yang masih bingung dengan jurusan peternakan, kita harus jalani dulu ya. Mungkin jalani dulu, mungkin di sekitar kalian ada peternakan atau apa, kita lihat dulu keasikannya. Karena menurut aku fakultas peternakan itu suatu hal yang mengasihkan gitu. Iya, Itu dan aja kita sih. itu harus mencoba ya kak ya, harus berani mencoba gitu. Benar-benar. Oleh karena itu, kalian yang masih ragu masuk Vapet ya, kalian harus dengerin podcast ini bahwa Benar. perempuan itu juga bisa masuk Vapet. Dan oleh karena itu kita mengundang
narasumber yaitu Kak Anissa sebagai role model, karena ini sebagai bukti nyata kalau perempuan itu juga bisa expert dan juga menjadi pemimpin bahkan inovator di dunia peternakan. Dan itu sudah dilakukan oleh Kak Anissa. Oke. Benar teman-teman, dari yang tadi kita udah dengar cerita dan pengalaman dari Kak Anissa sendiri, banyak banget loh rintangannya. Tapi Kak Anissa tuh tidak menyerah begitu aja ya teman-teman. Jadi buat kalian, terutama nih para perempuan-perempuan yang masih mikir, nanti aku masuk Vapet jadi apa ya gitu. Nah, lihat podcast ini teman-teman. Lihat Kak Anissa berjuang di sini sampai beliau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri, khususnya di negeri New Zealand ya. Semoga podcast ini bisa menjadi dorongan buat teman-teman semua yang di luar sana yang masih ragu masuk fakultas peternakan ya. Jadi jangan batasi diri kamu hanya karena stigma masyarakat. Oke, jadi untuk kalian semua terus semangat dan juga terus berkarya, dan jangan pernah takut masuk ke dunia yang katanya nggak cocok buat perempuan. Sebelum kita tutup nih Kak, podcast kita kali ini, tolong Kak berikan kami mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung nih arahnya peternakan mau kemana, itu motivasinya untuk tetap jalan terus gitu di jalan peternakan ini, supaya mereka tuh nggak galau, nggak takut gitu Kak. Nggak Itu ragu juga boleh ya. Kak dikasih motivasinya. Baik, mungkin kalau dari saya sendiri, teman-teman yang sudah berada di dunia peternakan ini terus tekuni dunia peternakan, bangun relasi yang seluas-luasnya, cari pengalaman yang sebanyak mungkin, karena nantinya itu akan sangat berguna di kehidupan kita yang selanjutnya. Dan peternakan itu luar biasa loh teman-teman, kita nggak cuman ngurusin kotoran doang, kita bisa mengeksplor diri lebih dalam lagi, membutuhkan kecerdasan yang luar biasa, membutuhkan fisik yang luar biasa juga di dunia peternakan. Itu mungkin ya. Oke. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan untuk para perempuan yang di sana, jangan ragu masuk ke fakultas peternakan, karena fakultas peternakan tidak hanya untuk laki-laki saja ya. Benar teman-teman, udah dijelaskan kan tadi sama Kak Anissa bahwasanya fakultas peternakan itu ranahnya sangat luas, nggak cuma di kandang aja seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Tadi kan kalian sudah mendengarkan banyak sekali cerita dan pengalaman, juga rintangan dari Kak Anissa sendiri. Oke, jadi sebelum menutup podcast kita kali ini, boleh dong Kak, ada nggak closing statement nih dari kakaknya? Tetap semangat dan jangan pernah sia-siakan peluang yang ada. Gitu. Bagus banget ya closing statementnya, membangun semangat para peternak-peternak muda, calon peternak-peternak muda. Amin. Amin. Oke, jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sebelumnya mau berterima kasih banyak nih Kak, karena udah nyempetin waktu, juga mengundur kesibukan Kakak untuk menghadiri podcast kami yang Ruang Suara volume 1. Terima kasih sekali lagi Kak. Kakak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang gitu ya menjadi narasumber. Mungkin di sini saya juga masih perlu banyak belajar lagi. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman keperempuanan progresif BEM Vapet 2025. Dengan mengundangnya saya di sini, saya bisa lebih banyak belajar lagi tentang public speaking seperti itu ya. Karena memang masih sangat kurang mungkin bagi saya. Dan juga teman-teman semuanya tetap semangat dan tetap berada di dunia peternakan, karena dunia peternakan itu luar biasa gitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman, sehabis ini nggak cuma sampai volume 1 loh podcast kita, ada lagi podcast Ruang Suara volume 2 dengan topik yang berbeda. Jangan lupa tonton. Kami selaku moderator, saya Winnie Arianto Dan saya Nana. pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kita.